nama saya Iwayan Wahyu Andriana dengan NIM 193030204039. Nama saya Monica, NIM ABA 11805. Perkenalkan, nama saya Nita Injana Lumban Tobing dengan NIM 193040202034. Pada saat ini kami akan menjelaskan makalah kami mengenai hukum dan talak. Yang pertama mengenai pengertian dari talak. Pengertian talak secara etimologi yaitu memutuskan, melepaskan, dan meninggalkan. Dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa menurut mazhab Hanafi dan Hambali, talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara tidak langsung atau pelepasan perkawinan di masa yang akan datang. Sedangkan menurut mazhab Maliki, dan talak adalah suatu sifat yang hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan dalam suami istri. Yang selanjutnya, yang kedua adalah hukum talak. Yang pertama, macam-macam hukum talak. Yang pertama adalah wajib. Dalam masalah talak, yakni perselisihan antara suami dan istri, jika tidak dapat didamaikan, maka hukumnya adalah wajib. Yang kedua, hukum talak adalah haram. Talak tidak boleh dipergunakan atau tidak diperlukan karena akan merugikan suami dan istri, dan talak tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, mubah. Perceraian terjadi apabila diperlukan. Masalah karena kelakuan istri sangatlah jelek, pergaulan yang jelek tidak dapat diharapkan kembali. Yang keempat, hukum talak adalah sunnah, yaitu di mana talak kepada istri yang sudah keterlaluan, yang dimana melanggar dari perintah-perintah atau larangan dari Allah. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa sih macam-macam talak dan apa saja syarat dan rukun talak. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu macam-macam talak. Macam-macam talak itu terbagi menjadi 6. Jeda dulu. Macam-macam talak yang pertama yaitu menurut segi keadaan istri. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci dan ketika masa suci itu suami belum mencampurinya. Itu yang dimaksud dengan talak sunni. Yang kedua, talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan tidak suci atau istri dalam keadaan haid dan pada saat haid itu suami mencampurinya. Yang dimaksud itu adalah talak bid'i. Jeda. Yang ketiga yaitu talak la sunni wala bid'i, bukan talak sunni dan bukan talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri sedangkan istri belum pernah dicampuri dalam keadaan suci maupun tidak suci. Dinamakan dikarenakan masih kecil atau mungkin juga berhenti masa haidnya atau menopause. Yang kedua, saya akan menjelaskan macam talak yang kedua dilihat dari segi boleh tidaknya bekas suami untuk rujuk. Yang pertama, talak raji. Talak yang boleh rujuk kembali antara mantan istri dan mantan suami selama masa idah atau sebelum masa idahnya itu berakhir. Jeda dulu. Yang kedua, talak bain, yaitu talak yang dijatuhkan suami dan tidak boleh dirujuk kecuali dengan melakukan akad nikah lagi dengan disertai semua syarat dan rukunnya. Jadi, macam-macam talak yang ketiga yaitu ditinjau dari tegasnya perkataan suami. Yang pertama, talak sarih, talak yang langsung diucapkan dengan kata yang jelas dan tegas, talak yang mudah dipahami perkataannya dan dimengerti bahwa kata-kata itu menjatuhkan talak. Yang kedua, talak kinayah, talak yang diungkapkan dengan kalimat yang tidak langsung seperti kata sindiran, dan kata sindiran itu bermakna untuk menjatuhkan talak. Yang kedua, talak gairu mulaki, yaitu kebalikan dari kata mulaki yang bersyarat. Talak ini tidak bersyarat dan talak ini diungkapkan secara langsung. Baik, macam-macam talak yang kelima ditinjau dari cara suami menyampaikan talak. Yang pertama, talak dengan ucapan suami secara langsung mengucapkan dengan lisan di hadapan istri. Yang kedua, talak dengan tulisan, yaitu suami menyampaikan talaknya dengan tidak langsung. Yang ketiga, talak isyarat, yaitu talak yang diungkapkan suami dengan bahasa isyarat karena suaminya tidak bisa berbicara.
Dan yang keempat, talak dengan utusan, yaitu talak diungkapkan suami melalui perantara. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu rukun talak dan syarat talak. Syarat dan rukun talak. Rukun talak adalah unur pokok yang harus ada dalam talak. Adapun rukunnya yaitu suami dan istri. Orang yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkan talak untuk sah tidaknya suami menjatuhkan talak. Ada beberapa syarat suami, yaitu berakal, suami yang gila. Contohnya, suami yang gila hilang karena sakit atau rusak syaraf. Yang ketiga yaitu baligh atau kemauan diri sendiri. Dan syarat untuk istri, suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri, tidak dijatuhkan pada istri orang lain. Syarat istri yang ditolak adalah istri masih tetap berada di. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit materi tentang idah dan macam-macam idah. Pengertian idah itu adalah idah berasal dari bahasa Arab yang berarti menghitung, menduga, dan mengira. Idah adalah masa penghitung wanita sehingga halal bagi suami lain. Adapun berbagai ulama yang berpendapat bahwa Syarbani Khatib yang mendefinisikan idah adalah nama masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya atau karena sedih atas meninggalnya suaminya. Kedua adalah menurut Abdul Fattah Idris dan Abdul Ahmadi memberikan pengertian idah adalah masa yang tertentu untuk menunggu hingga seseorang perempuan diketahui kebersihan rahimnya yang sudah bercerai. Dan menurut Prof. Aduruhimun memberikan idah adalah masa suatu penantian seseorang perempuan untuk kawin lagi setelah kematian suaminya atau bercerai darinya. Dan yang terakhir adalah Said Sabit. Idah adalah memberikan masa lama bagi perempuan atau istri menunggu tidak boleh kawin setelah kematian suaminya. Yang kedua adalah macam-macam idah. Yang pertama adalah idah karena kematian dan idah karena perceraian. Apa itu idah karena perceraian? Perempuan yang ditinggal suaminya dalam keadaan hamil dan masa idahnya adalah sampai kandungannya lahir. Yang kedua adalah perempuan itu tidak dalam keadaan hamil dan dalam menstruasi dan tidak menstruasi. Dan yang kedua adalah idah karena kematian. Perempuan yang ditinggal mati suaminya, baik dia sudah melakukan hubungan badan dengan suaminya telah meninggal maupun belum. Dan yang kedua adalah perempuan yang ditinggal suaminya dalam keadaan hamil. Masa idahnya adalah sampai kandungannya melahirkan. Di sini saya akan menjelaskan hikmah talak dan akibat dari talak. 1. Hikmah talak ada 2, yaitu 1. Menjernihkan kehidupan bekas suami dan istri yang semula keruh atau tidak baik. 2. Menghilangkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak. Adapun akibat dari talak ada 4. Yang pertama, memberikan mut'ah kepada bekas istri. Istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut kaba al-dukhul. 2. Memberikan nafkah, tempat tinggal dan pakaian kepada istri selama masa iddah kecuali dijatuhi talak batin atau tidak hamil. 3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila kabal al-dukhul. 4. Memberikan biaya hatlanah kepada anak yang belum berumur 21 tahun. Sebagai kesimpulannya, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi peletasan ikatan dengan memulai kata-kata tertentu. Sedangkan idah adalah masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai atau ditinggal suaminya. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 10. Jika ada kesalahan dalam ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.